Oke guys, balik lagi sama kita di Pelacur. Pelan-pelan curhat. Di tema kali ini kita bahasnya teman ya. Bahas teman ya. Bahas teman. Semua orang juga pasti punya teman. Pasti termasuk punya lu, teman, iya. pasti ya. Gue juga termasuk gue punya teman gitu. Jadi teman itu ada macam-macam ya. Macam-macam sifatnya. Menurut lo di lingkungan lo gitu kan, Iya. teman-teman lo itu ada nggak yang sekiranya omongan sih bahasa Sundanya mah ya? Jadi bahan omongan gitu ya. Ah. Gitu, omongan. Apa tuh contohnya kayak gimana tuh teman? Contohnya Kayak gimana kayak sih? pelit. Contohnya ya pelit. Jadi ini Pasti ada aja iya, ya. pasti ada aja. Setiap pertemanan itu Iya. pasti ada aja karakter-karakter itu. Dia pelitnya gimana tuh? Pelitnya gimana tuh? Pelitnya itu ketika nongkrong nih, rokoknya dikantongin kan? Dikantongin, ya. Sebelum bahas jauh itu ya, sejauh itu pastinya juga kita punya teman-teman yang Iya. punya karakter ya. Entah itu pelit atau dia care sama Iya. temen, ya kan? Atau dia juga pengertian, suka minjemin uang, itu kayak gitu ada. Oh gitu. Iya. Atau di setiap pertemanan kita lah ada yang seperti itu gitu. Pastinya. Kalau di gua biasanya kayak gitu ya. Hmm. Jadi si orang itu ketika dia nongkrong dia nggak mau ngeluarin rokok gitu. Oh gitu. Rokoknya kantongin mulu gitu. Gila ya. Padahal itu penyakit. Pasti Penyakit penyakit. harusnya enjoy aja bagi-bagi gitu ya. Iya. Tapi kok dikantongin gitu kan. Makanya penyakit apa ya? Kita punya penyakit, kenapa nggak dibagi-bagiin aja bener kata lu? Iya, benar gitu banget, kan? benar. Kenapa dia penyakitnya sendiri gitu? Apakah dia punya asuransi yang mahal gitu Iya. kan? Mungkin dengan begitu dia ngerasa bahwa kalau ngerasa rugi gitu Ngerasa kan. rugi. Kalau Jadi penyakit rugi dibagiin. itu jadi penyakit gitu. Iya. Padahal kan kita juga saling gitu kan intinya Kita kan. saling. Ketika lo nggak punya rokok ya Kita saling berbagi penyakit gitu. ya setidaknya nggak ketika nongkrong rokoknya dikantongin. Pasti Tapi minta gitu kan. Bener. Bilangnya nggak ada gitu. Iya, itu banyak banget Iya, terjadi iya, hal iya, yang iya. lingkungan pertemanan. Bener. Tapi di gua ada juga nih yang gini, kalau lagi nongkrong lagi ngopi nih ya. Terus udah lama ngopi mau bayar, Iya. bilangnya gue talangin dulu ya. Tapi dilupain gitu. Lupain ya. Gue nggak tahu pokoknya abis ditalangin terus besoknya nggak ngopi dan terus Iya. kopi lagi tuh Iya. ya. Tapi nggak ada kata kayak nih gue kemarin punya utang nih kalau lu Iya. gini kesalangin. Iya. Tapi nggak ada. Nggak pernah Jadi itu bahasa cuma kayak gitu cuma ya. kata taleng itu cuma formalitas aja. Formalitas ketika menjadi talangan. Iya, besoknya bener. lupa. Tapi ada lagi yang kayak gini ya. Kita kan udah pernah nalangin dia nih. Iya. Tapi ketika kita tuh balik nalangin dia, misalkan bayar parkir nih. Iya. Bayar parkir tapi besoknya diminta ya. Waduh, baru pakai doang. Bayar parkir 2.000 biasanya kayak gitu tuh. 2.000 tuh. Jadi ketika kita nalangin dia atau ya maksudnya kita nalangin dia ya udahlah Iya. nggak apa-apa gitu kan. Tapi sebaliknya ketika dia nalangin kita, besoknya malah diminta Iya. masuk parkir kayak gitu ada. Situasional lah ya. Situasional, kondisional lah. Kita saling backup kalau namanya temen gitu. Iya. Itu sih kalau hal itu sih hal wajar ya, istilahnya nggak ada kata settingan Hitungan, atau apa iya, gitu kan bener. hitungan gitu kan ya kalau misalkan lagi butuh ya kalau memang kita ada ya Ya udah udah, kita apa, bantu. kalau Jadi nggak ada misalkan- istilah hitungan gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita ada ya ngeluarin, kalau misalnya nggak ada apa yang mau dikeluarin Iya. gitu kan. Namanya temen ya udahlah gitu. Kita kan apa-apa bareng gitu. Iya. Yang aneh juga ya menurut gue ya pertemanan aneh ya ketika rokok ya dikantongin itu loh. Gue nggak ngerti situ. Terus ada juga yang kata-katanya tinggi itu sih. Itu Iya, pasti ada itu. Pasti ada yang itu. katanya yang ceritanya tuh kayak gue punya ini. Gue punya ini nih, bapak gue kemarin baru di Fortuner nih, padahal itu punya saudaranya gitu kan. Iya, jadi tujuannya dia kayaknya buat pengen disanjung gitu. Pengen Mungkin, disanjung. mungkin karena pengen disegani gitu ya. Bener-bener. Padahal kan gue tahu gitu dia kayak gimana gitu kan. Gue tahu itu susah gitu. Iya. Jangan pura-pura tinggi lah. Berat tinggi. Padahal hidup lu tuh susah, sumpah itu tuh yang menurut Gue lebih baik ngelihat teman gue yang passionnya bagus tapi dia lebih ke jujur gak punya duit gitu kan. Bener, Tapi bener. dia passionnya ada dibanding yang passionnya bagus terus punya pura kaya gitu kan. Iya, bener Iya, kalau itu outfitnya kan bagus, itu outfitnya Iya, mahal. Iya. Tapi dia gak punya duit. Wah. Tapi pura-pura punya duit itu. Gue punya duit gitu. Atau dia ada lagi gini ya. Gue punya temen, dia main kripto mulu. Kripto? Main kripto nih, kalau di tongkrongan main kripto nih. Hmm. Pas mau cabut pakai uang dulu ya. Uang gue Ya, belum cair, ya. belum naik, belum profit. Alasannya ntar kalau profit gue ganti. Iya gitu, kalau misalkan profit gue ganti. Padahal dia Giliran mulu. giliran profit nggak ngomong, Nggak tapi ngomong. giliran nggak profit Dia ngomong-ngomong gitu. Iya. Giliran bocor dia ngomong Iya, gitu. gitu. Aja gue rugi nih, lu talangin lagi dong. Gua gitu kan di tongkrongan kan berasa nggak masuk akal sih menurut gua gitu. Ya. Ketika ada temen lu yang begitu ya, itu sebuah
dari rokok aja yang penyakit, tapi circle pertemanan lu tuh yang penyakit gitu loh. Banyak sih, emang macam-macam modelnya. Iya. Apalagi yang paling gua nggak suka itu temen yang ngaret sebetulnya. Oh ngaret ya. Di saat gua lagi butuh gitu kan, Iya. ya gua ada ini nih, atau misalkan ya circle gitu kan di musik gitu Iya. kan. Lo tau sendiri Benar, kan. benar. Kita dulu ngeband banget gitu kan. Kita anak band banget, iya. Di saat pas ada jadwal perform gitu kan, pas hari H-nya itu dia susah banget dihubungin. Susah banget dihubungin. Nggak bisa nggak balas lah gitu kan, diteleponin nggak diangkat. Terus akhirnya nggak datang tuh kan. Tiba-tiba besoknya ketemu, bilangnya gue lagi tidur gini, gue ketiduran kemarin gini. Masa iya ketiduran sampai malam? Bener. Besoknya baru dia ngabarin gue gini gitu kan. Pasti banyak tuh, bukan dari hal musik doang. Di saat kita udah janjian mau main, tiba-tiba diteleponin gak diangkat gitu kan. Itu kan istilahnya ngagokin. Itu yang paling gue nggak suka. Lu mau nggak sih gitu main tuh gitu loh. Ada juga sih yang karena ngaret itu karena cewek biasanya. Iya, gitu. biasanya itu juga. Bilangnya kan alasannya ada acara keluarga, padahal dia sama cewek. Sama cewek di kosannya itu, atau dia check in kan. Iya. Dia ngebelain cewek sebenarnya daripada temennya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa kalau emang dia jujur ya. Iya, benar. Itu nggak masalah banget. Nggak Itu masalah. yang bikin gua jengkel itu dia nggak ada kabar gitu Iya. kan. Istilahnya kan kita nungguin Iya. gitu kan. Kita udah berharap tapi dia nggak ada. Nggak Gitu. datang. Setidaknya kan ada kabar. Iya, Itu ada aja. kabar sih. Beda-beda sih modelnya. Mudah-mudahan ya. Terus ada lagi gini nih. Ada teman gua yang lebih ngebelain cewek gitu. Sampai kalau misalkan dia nongkrong dia cuma ngeluarin 12.000 kalau nongkrong, atau dia ngeluarin banget tuh cuma sedikit lah. Gua nongkrong nih sama anak-anak, ada satu teman gua itu yang ngeluarin ini gua cuma punya segini, tapi sedangkan sama ceweknya royal. Oh gitu. Iya. Itu sih udah biasa. Iya udah biasa kayak gitu. Jadi dia lebih mentingin ceweknya gitu, tapi ketika susah Ke teman gitu. ke teman Iya, bener. iya. Dan pada endingnya ya, pada akhirnya si teman gua ini tuh sama pacarnya ya putus gitu, akhirnya baliknya ke teman-teman lagi gitu loh. Padahal ke teman sendiri dia pelit gitu loh. Tapi sedangkan ke ceweknya royal. Gua nggak ngerti pemikiran temennya kayak gitu gimana. Ya, Coba kalau di teman-teman lo yang gitu jelasin deh sama gua dah. Dia royal ke cewek, tapi giliran nongkrong atau clubbing itu dia cuma ngeluarin 12.000. Gua nggak ngerti kayak gitu. Iya. Dia di saat lagi galau gitu kan. Iya. Lagi galau, lagi patah hati gitu kan. Iya. Lari ke kita kan. Pengen clubbing Pengen gitu clubbing. kan. Gini-gini. Iya. Tapi kalau duit 12.000. 12.000 wah Ke itu. ceweknya itu dia jor-joran. Itu parah banget. Tapi sih. akhirnya ya dia nggak langgeng sama ceweknya. Maksudnya dia udah ngeluarin banyak, nggak ada yang dia dapat gitu loh. Keperawanan pun nggak didapat sama dia gitu kan. Ya mungkin bedanya gitu, dia ngeluarin sama cewek banyak duit ke cewek, royal ke Iya. cewek, dia mungkin dapat ngewe. Dapat dia dapat. Tapi kalau kayak kita kan kita ya cuma numpang doang. Iya, kita cuma senang aja sih. Numpang senang doang, Cuma senang doang gitu. Itu sih, itu aneh. Gua pernah nemu temen yang kayak gitu pokoknya. Kalau lu yang lebih aneh lagi gimana ya? Yang lebih aneh lagi banyak sih ya yang gua nggak suka dari teman-teman gua, ada sebagian gitu kan, nggak semuanya gitu kan. Ya kayak misalkan apa ya, songong. Itu lebih tepatnya songong, Bener songong. ada kayak bersadanya lewat batas gitu kan. Gak masuk. Iya, di saat gimana ya, dia baik ke teman-teman yang lain, tapi ke gua sombong gitu. Iya, iya. Tapi di saat dia butuh, Iya. dia malah ke gua. Baik-baik. Iya, sedangkan ke gua itu dia orangnya sombong, tapi ke teman-teman gua yang lain gitu kan, itu pengalaman gua ya. Iya. Ke teman-teman gua yang lain dia enjoy gitu, asik, tapi dia ke gue tuh agak gimana sombong gitu, tapi di saat butuh tuh bukan ke teman gue yang lain, itu ke gue. itu pengalaman gue. Mungkin itu punya masalah pribadi. Iya mungkin bisa jadi. Iya. Ya mungkin Itu dia masalah pribadi, gue anehnya gitu, kenapa gitu kan. Iya, iya. Padahal gue yang lebih sering bantu dia. Iya, iya. Tapi dia yang butuh juga ke gue gitu. Bener. Giliran susah lu ke gua gitu kan, giliran lu seneng aja ke orang lain gitu Iya, kan. makanya itu. Aneh juga sih gua punya teman-teman kayak gitu, dan nggak aneh juga kali ya buat kita semua gitu yang punya. Terus ada lagi yang gini yang gua nggak pernah ngerti ya sama temen, ketika datang ke gua ngobrol sama gua tuh apa yang dibahas sama dia tuh seakan dia paling sok banget gitu, Iya. sok tinggi banget gitu. Padahal gua sendiri pun atau sama teman-teman yang lain pun mendengar bahasan dia nggak respect gitu. Nggak respect iya. Tolonglah anjing yang punya teman kayak gitu, atau lu nih teman-teman gue yang kelakuan kayak gitu, diperbaikin dah attitude lu, bener sumpah dah. Kalau misalkan lu nggak good looking, sebenarnya lu good attitude gitu. Iya, loh. betul. Apalagi good rekening itu lebih bagus gitu Iya. kan. Itu sih menurut gue kayak nggak pantas aja sih lu ngomong gitu gitu. Iya. Sedangkan teman-teman yang lain juga denger lu nggak pantas gitu loh. Kalau misalnya lu ngomong kayak gitu gitu.
Iya gitu. Kalau misalkan dulu ya, ada nggak sih yang di teman-teman dulu atau dari dulu yang lebih dari itulah? Mungkin kalau misalkan songong ke kita tapi bagi kita kayaknya ada juga gitu ya di sini ya. Tapi yang lebih dari itu ada nggak lo? Atau misalkan dia baik ke kita taunya cewek kita diangkut, atau emang dia pura-pura baik cuma buat nyari cewek kita gitu? Ada nggak menurut gue? Kalau gua sih lebih ke lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja. Ya gua bilang ya namanya kita udah kenal ya gua bilang teman ya. Cuma di saat lagi ada di tempat kerja gitu kan, seakan-akan kita tuh bersaing. Iya. Jadi istilahnya gini, dia meroket tapi menjatuhkan gitu. Itu yang bikin gua nggak respect ya. Nganggap dia teman gitu kan. Ya gua kalau misalkan dia kayak gitu kan gua harus nganggap apa gitu kan. Teman atau musuh gitu kan. Tapi di saat di luar tempat kerja gitu kan, keluar main gitu kan, dia seakan-akan di bawah gua gitu ngerasanya, ngikutin gua atau gimana. Tapi ketika di tempat kerja itu makan gitu kan. Ya biasa lah, lingkungan kerja kan kayak gitu. Nggak aneh lingkungan kerja sih. Tapi ada nggak sih kalau di lingkungan kerja ya, kalau teman masalah pribadi ke bawa kerjaan pernah nggak nemu kayak gitu? Ada juga kayak ya ngomongin di belakang gitu kan, kayak ngejatuhin gua gitu kan, ngobrolin ke istilahnya ke atasan gua, ngobrolin ini yang enggak gitu kan, padahal gua nggak sama sekali nggak pernah ngejatuhin dia gitu kan. Itu sih kebanyakan, pasti mayoritas orang-orang yang ada di lingkungan kerja pasti ada aja istilahnya yang nggak suka gitu. Sebetulnya bukan nggak suka sih, gue bilang dia itu lebih ke ngejar simpati, Biar lebih terpandang biar terpandang. Jadi dia nggak mau kesaing sebetulnya gitu, bukan karena emang dia nggak suka sama kita sih. Ya itulah lingkungan pekerjaan. Lingkungan kerjaan, tapi gaji sama. Gaji sama Itu dia yang jadi permasalahan. Gaji sama tapi dia pengen kepandang gitu. Iya. Apa dia pengen gaji lebih, nggak mungkin gitu kan. Soalnya yang nilai kan atasan dari kinerja dong. Bukan dari cara dia cari muka gitu sebenarnya. Dan ada juga gue waktu kerja kan sebelumnya di PT, ada juga ketika dia punya masalah pribadi dia dibawa ke kerjaan gitu. Yang imbasnya kayak kayak rekan kerjanya gitu kan, kayak nggak pantas aja gitu. Lu udah berkeluarga, udah punya anak gitu, ketika punya masalah pribadi kebawa ke kerjaan kayaknya kurang profesional aja gitu loh. Gak enak juga dilihat sama orang gitu. Gue punya pengalaman kayak gitu, gue nggak respect lah, nggak ini sama orang kayak gitu. Soalnya ketika lo kerja udah tinggalin aja, atau misalkan ada masalah pribadi di rumah, nanti ketika lo pulang ya udah lo selesaiin gitu. Jangan sampai ketika lo punya masalah pribadi terus dibawa ke tempat kerjaan jadi masalah menurut gua. Jadi kalau menurut gua tuh teman yang gua anggap teman kayak musuh tuh lebih ke banyaknya sih ada juga di lingkungan tongkrongan, ada juga di lingkungan kerja. Kalau di kerjaan tuh lebih kayak gini ya, kalau lu nggak bisa nguntungin, setidaknya nggak merugikan orang lain gitu kan. Kalau di tongkrongan sih lebih tepatnya kita sama-sama lah gitu kan, istilahnya satu circle, satu lingkungan. Jangan ada yang tinggi atau jangan ada yang istilahnya paling bisa paling gua banget. Jadi pokoknya segala tahu pengetahuan gitu. Karena gue yakin nanti setelah kita tahu busuknya dia, jeleknya dia, buruknya dia, pasti dia akan malu sendiri gitu. Karena teman itu jangka panjang kan. Iya, meskipun kita jarang ketemu, pasti nantinya bakal ketemu lagi. Iya, ketika dia nantinya meroket itu cerita tinggi gitu kan. Dan pada akhirnya kita tahu kalau dia itu bukan siapa-siapa, itu yang bikin malu. Jadi intinya sama rata lah gitu, enjoy gitu kan. Duduk sama rata gitu. Jarang sih nemuin teman kayak gitu. Bener. Gua juga ada juga ya cerita kayak gini. Jadi pas waktu sekolah itu ya biasa-biasa aja gitu. Padahal kita kenal baik gitu loh. Tapi ketika kita keluar dari lingkungan sekolah, ini orang kayaknya agak tinggi dikit gitu. Tapi kok sombong gitu loh. Ketika gua tanya atau minta callback di Instagramnya nggak direspon gitu. Padahal kan lu tau lah gitu kan gimana barangnya dulu, gimana lu kenal dulu sama gua gitu. Jadi jangan istilah lah kalau punya teman atau lu nih yang sekarang biasa aja, ketika nilai tinggi itu jangan sombong, takutnya lu kesandung gitu. Takutnya gitu sih. Ketika lu kesandung lu mau butuh siapa susah gitu.
soalnya itu kalau orang-orang ya tipikal itu ketika kita ada dia pasti ada ke kita gitu. Misalnya kita punya banyak uang, orang nggak kenapa jadi temen gitu Iya. loh. Tapi ketika kita jatuh belum tentu gitu kita punya temen gitu. Dan siapa tahu bisa balik lagi ke teman kita yang dulu gitu loh. Jadi memang orang-orang itu nggak melihat prosesnya, Bener, tapi bener, yang prosesnya. mereka tunggu itu hasilnya. Hasilnya, iya. Mereka bakal datang di saat kita udah hasil Iya. gitu. Itu sih yang jadi permasalahan gitu. Padahal kan gua misalkan ya, kalau misalkan dipromosikan ya namanya teman, gua tahu lah kalau misalkan gua punya teman bisnis ya, gua pasti juga bicara secara bisnis gitu Iya. kan. Setelah di lingkungan di luar dari lingkungan bisnis itu ya gua teman gitu kan. Iya. Kalau misalnya kita secara bisnis ya udah kita bisnis aja, tapi kalau misalnya lu udah bisnis lu ya gue juga dari temen jadi temen lu gitu. Iya. Nggak mungkin dong gue kalau misalnya minta tolong ke lu, makasih ya karena lu teman gue, nggak mungkin gitu. Gue juga pasti ngerti lah apa yang lu mau, maksudnya istilahnya ke duit juga. Gue pun pasti kalau misalkan lu ngejelasin ya gue nggak akan keberatan gitu loh, lu ngingetin nggak akan keberatan gitu. Tapi jangan istilahnya nggak diemin lah. Kalau diemin kan anjing lu tinggi banget sih lu gitu kan, gue tahu dulu lu susahnya gimana gitu. Iya. Kok lu sekarang malah gini gitu. Itu sih yang paling gue benci gitu. Kalau misalnya gue bintang kayak gitu nih anjing nih matai gitu sih. Tapi zaman dulu ada ya yang dulunya kita bareng gitu kan, nongkrong Iya. bareng. Terus setelah itu zaman sekolah ya. Zaman sekolah. Setelah kita lulus sekolah, dia ketemu teman-teman barunya Iya. dia, lingkungannya dia mungkin ngerasa teman-teman itu lebih keren gitu. Mungkin lebih Kepandang banget. lebih kepandang gitu ya. Iya. Nah, Nah, sih kalau yang gue nggak suka tuh ya gue nggak berharap dia mau tetap Temenan sama gua. teman sama gue gitu. Gue Temenan sama udah kita. terserah dia gitu. Cuman kesannya tuh kayak jadi lo pilih-pilih gitu. Jadi gini gitu Iya, kan. benar-benar. Jadi mentang-mentang lo udah gini gitu kan. Ya, lu merasa enaknya gitu Iya, atau terus- lu apa? Iya, ketika DM aja nggak dibalas, Iya, WA nggak dibalas Dibalas, gitu. bener. Jadi seakan-akan gue tuh kayak sampah gitu. Iya Padahal- benar. Jangan gitu. Iya. lah. Jangan sampai lu ngerasa lu masuk ke dunia yang baru lu paling jago gitu. Sedangkan teman-teman lu itu yang di bawah atau pas lagi susah itu menolongin lu gitu. Ya intinya kan hati-hati lah ya. Jadi Hati-hati. ketika dia berpikir kalau gue tuh bukan apa-apa gitu kan, Iya. tapi nantinya gitu kan Siapa siapa tahu tahu. bakal jadi siapa-siapa. Iya, siapa-siapa. Terus akhirnya dia juga bukan lagi sampah gitu. bener, bukan lagi sampai. Lebih dari sampah Lebih mungkin. dari sampah bener. Dan minta tolong ke kita itu jadi malu sebenarnya gitu. Pastinya. Jadi sama rata gue bilang gitu Iya, kan. sama rata ya. Jadi jangan sampai ada istilah lo siapa, lo bukan siapa-siapa. Iya. Ya udah, kita temenan boleh sama siapa aja, cuman tetap satu ya kontrol ya. ambil positifnya, buang negatifnya gitu sih. Dengan siapapun itu ya, dengan dia ya misalnya banyak negatifnya pasti ada sisi positifnya gitu. Pasti. Tapi sekiranya emang nggak bikin betah di lo mending tinggalin gitu. Iya. Karena kita mencari hidup itu mencari kenyamanan gitu loh. Sekiranya kagak nyaman buat apa juga daripada toksik buat kitanya kan. Gitu sih. Terus ya itu sih yang paling gue temuin gitu. Yang omongannya tinggi, yang pelit itu, yang tadinya bareng-bareng terus dia udah tinggi jadi lupa gitu kan. Padahal ketika dia susah ya kita juga sama-sama gitu kan. Ya sampai seenggaknya say hey lah Iya, gitu. betul banget. Yang jadi pertanyaan tuh itu janganlah gitu, jangan ini ke orang gitu. Jadi buat lo masukan atau penilaian temen lo tuh gimana sih cara nanggepin teman gitu, atau caranya berteman tuh seperti apa menurut lo? Kalau cara berteman ya, gue berteman dengan siapapun yang pastinya ya. Dan berteman dengan siapapun tanpa melihat apapun, entah itu strata sosial atau dia punya mobil atau enggak, gue pasti temenan gitu. Tapi gue nanggepinnya ketika gue nggak gini istilahnya, ketika kita mau dihargain orang, kita harus ngargain orang gitu. Iya, betul banget. Nah habis itu ya gue coba ngehargain dia dulu gitu kan, gue coba respect dulu sama dia dulu, apakah outputnya atau hasil di belakang dia kagak respect sama gue atau dia kagak ngehargain gue, ya bisa diukur dari situ kalau menurut gue gitu. Kalau misalkan gue udah ngasih ngehargain orang lain yang nggak bisa ngehargain gue ya buat apa juga gitu kan. Wah, gue nggak mau buang-buang waktu kayak gitu, nggak guna juga gue punya temen kayak gitu. Nah kalau dari lu sendiri gimana gitu? Kalau buat gue sih banyak temen itu banyak rezeki. Benar. Jadi istilahnya itu kan masuknya silaturahmi gitu Benar. kan. Tapi kalau menurut gue itu yang namanya temen ya tetap sama-sama manusia gitu kan, sama-sama orang, jadi Iya. beda-beda karakter gitu Iya. kan. Janganlah kayak misalkan ketika lo punya teman baru, teman lama dilupain. Misalnya ketemu di jalan, Iya. kita cuek-cuek aja gitu Iya. kan. Jadi ya jadi orang tuh harus istilahnya ramah gitu kan, attitude gitu kan.
Jadi ya jangan pernah ngelupain temen lah istilahnya, meskipun hanya sekedar basa-basi gitu kan. Sekedar minta rokok ya gitu. Karena gini loh, ketika kita ketemu temen baru kenal gitu kan, kita ngerasa gue cerita banyak, kayak cerita tinggi gini. Pikiran gue bakal nggak bakal ketemu lagi sama dia. Tapi di saat itu juga kita malah jadi berteman lama, berteman jangka panjang sama dia. Akhirnya kita juga yang malu. Bener. Jadi istilahnya kita ketemu teman, mau dia siapa jangan pernah pilih-pilih lah kita. Istilahnya ya udah, kita berteman aja dengan sekemampuan kita, seadanya kita. Jangan melebih-lebihkan, jangan juga ngurang-ngurangin gitu kan. Istilahnya gitu. Itu sih. Oh iya, lagi ya. Kita di si pembahasan nggak lupa namanya cinta ya. Lu punya nggak sih temen tapi yang kayak tai sama pasangannya gitu? Maksudnya ini kayaknya orang sama pasangannya ngerugin banget gitu. Lu punya ada cerita nggak gitu? Soal misalnya nih temen gue percintaannya sama cewek ini, tapi ini kayaknya agak nggak pernah ngeluarin duit nih gitu. Oh gitu. Iya. Jadi kalau menurut gue sih ya, memang yang namanya kayak gitu, gue bilang, gue pernah cerita di video sebelumnya ya. Iya. Katanya gue bilang bad boy atau playboy itu ada dua tipe. Iya. Yang pertama itu dia playboy karena ada maunya. Selain bener, maunya kan dari biologis iya, kan. biologis, Yang keduanya materi gitu Iya. kan. Ya kalau buat gue sih yang namanya pacaran wajar aja sih. Mau ngeluarin duit atau mau enggak ya tergantung sih pasangannya mau nerima atau enggak. Kalau menurut gue sih nggak masalah gitu kan. Iya. Nanti juga setelah dia berumah tangga, dia bakal ngerasain sendiri. Yang gue nggak suka dari ada beberapa teman gue yang mungkin dia punya pacar gitu kan. Perhitungan nggak apa gimana gitu? Apa dia ini mulu gitu ke duitnya gitu? Nah ya enggak, yang gua nggak suka itu dia itu ngelarang-larang buat ketemu sama gua, ngelarang buat main gitu kan. Termasuk kayak gitu, dia royal, dia banyak sama ceweknya gitu kan, royal ke ceweknya gitu kan. Tapi di saat ngumpul sama kita ya gitu, maksudnya istilahnya kalau itu mah masalah wajar lah gitu, udah banyak gitu kan, udah gak aneh gitu maksudnya. Iya, banyak juga di sekitar sini gitu kan. Iya, itu yang gua nggak suka mah. Kayak ngelarang-larang gitu. Padahal kan si ceweknya tuh nggak tahu kalau misalkan di saat susah tuh cowoknya bareng kita, bareng gua juga gitu kan. Ya itu di saat dulunya kita bareng-bareng saling, terus di situ juga setelah dia punya cewek, dia malah lebih ke mentingin cewek gitu kan. Bukannya gue ngelarang dia buat pacaran ya, tapi istilahnya bisa dia nggak berpikir gitu. Nah di saat lu nanti susah, lu mau ke siapa gitu kan. Iya benar. Terkecuali dia mau kenalin ceweknya ke gua, ke teman-teman yang lainnya, biar apa? Biar bersikat. Oke. Iya. Terus kalau misalkan gini ya, ada nggak sih dari teman kita nih, ketika putus barangnya diminta? Padahal si cowoknya royal atau si cowoknya entah itu royal entah itu hitungan, tapi ketika pas hubungan setelah selesai, balikin lu uang gua nih, gitu. Terus lu kemarin minjem uang di gua berapa, balikin. Lu ada nggak gitu cerita gitu? Ada, bahkan ya pasti setiap pasangan pasti ada itu kayak gitu. Iya. Cuma tergantung ceweknya sih, tergantung orangnya. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang enggak. Biasanya yang kayak gitu, yang minta-mintain lagi tuh, yang pertama dia lagi yang punya duit kan, istilahnya. Yang kedua pelit, terus yang ketiga ya itu nggak gitu kan. Ya makanya gue bilang kan kayak apa yang gue bilang sebelumnya, lo berani mengenal cinta, berani mengenal sakit hati. Iya, lo berani mengenal cinta ya lo harus terima resikonya gitu. Jadi apapun itu ya kan lo yang buat gitu. Jadi jangan jalanin gitu. Pokoknya lo jangan rugi ketika lo pacaran terus habis uang berjuta-juta, berapa lo udah ngasih ini ngasih itu. Ya itu sih istilahnya lo yang buat gitu. Jadi jangan menyesalkan apa yang udah telah terjadi gitu. Itu nggak baik. Nggak baik. Yang penting ambil pelajarannya aja gitu kan dari situ kan. Kita juga nggak bisa ngontrol orang lain buat kita gimana kan. Yang penting kita tahu cara antisipasinya aja gitu, biar itu terjadi atau hal yang tidak mau terjadi sama kita gitu loh. Itu sih. Terus kalau misalkan temen yang ini ya, yang respect banget sama lu gimana? Ada cerita lu? Ada juga, contohnya itu di saat gue lagi butuh itu kan, bukan dari hal materi doang gitu kan.
di saat gue ada misalkan gue mau curhat nih, gue mau ngobrol nih, atau misalkan dari keluarga gue atau misalkan bokap gue yang lainnya ada masalah, ada apa, ada acara keluarga, ada kayak misalkan ada sesuatu di keluarga gue, dia datang, ada juga yang kayak gitu. Jadi pokoknya dia sering bantu lah istilahnya, sering care gitu, care di saat ada apa-apa di keluarga gue atau ada apa-apa sama gue, dia ada gitu istilahnya, mau hadir gitu, mau nolongin gue, yang meskipun hanya sekedar ada aja di depan gue itu udah cukup gitu. Ada juga sih kayak gitu. Terus masalah temen cewek gimana? Yang ketika kita butuh dia mau gitu loh, atau istilah zaman sekarang FWB gitu. Ada cerita tentang itu. Butuh maksudnya gue butuh nih, lu mau ngentot nih sama gue. Oh gitu. Iya. Kalau teman cewek sih gue lebih ke apa ya? Kadang kalau gue pribadi ya sih jujur, kalau teman cewek yang udah kenal lama sama gue, meskipun ya kita sebagai cowok munafik lah ya. Tapi gue lebih ke kontrol sih, masih dikontrol. Masih dikontrol, cuman kecuali ya temenannya baru atau sekedar karena dia berawal dari suka. Biasanya gue punya teman cewek itu berawalnya dari dia suka sama gue. Jadi jarang banget kalau misalkan gue punya teman cewek itu yang udah benar-benar kenal lama gitu. Itu sih. Ya kalau itu sih ya pasti ada lah. Pasti ada kan. Dan gue juga kadang ya kalau misalkan ke teman cewek itu gue suka bedain ya, mana yang bener teman, mana yang buat sekedar itu aja gitu. Kalau emang bener teman pasti gue jaga gitu. Atau hubungan itu sebatas gue punya bisnis ini, lu datang ke tempat gue itu teman. Tapi kalau misalkan di luar dari itu ya tahu sendiri lah, misalkan ada celah dikit ya hantem aja gitu, kenapa enggak gitu kan. Jadi gue kalau misalnya buat temen cewek gue selalu bedain. Terus sekarang juga gue di saat ini ya buat masalah pertemanan ya pasti gue apa ya, di inilah dipersempit lah, makin sini makin dikit. Ini gue bilang lebih ke PK ya, lebih ke PK, penjahat kelamin gitu ya. bukan Bad boys ini namanya, kita cerita. Ya bukan masalah bad boynya sih, tapi lebih ke sharing aja gitu. Karena tujuan kita di sini ya untuk menghindari nih, khususnya untuk para cewek nih, betul banget. para cewek ini agar terhindar dari yang kita pernah alamin gitu loh. Karena jangan banyak teman sama cowok deh. Jangan banyak temenan sama cowok pokoknya. Jangankan temen gitu kan, lu saudara sendiri juga bisa ngembah. Iya benar. Gua ada cerita lagi gini ya. Jadi gua punya teman, itulah teman cewek cowok. Tapi namanya teman berawal dari ngobrol, tapi dia kayak mesra-mesraan gitu loh ya. Oh gitu. Iya. Ketika dia pergi kemana, gua pernah tuh kayak gitu, nemuin kayak gitu. Jadi ya kita namanya temenan gitu ya. Gue bawa mobil nih ceritanya ke daerah mana ya, Bogor lah. Jadi pas di jalan itu ya gue mau mobil, temen gue sini cowok, belakang itu cewek sendiri, kiri kanan cowok. Dia di jalan itu pura-pura tidur aja gitu kan, pura-pura nempel ke cewek. Tapi megang koket. Tapi megang koket kayak gitu kan, anjing nih kata gue, lu yang bener aja gitu. Masa lu temen sendiri yang membuat gitu, lu bisa bedain apa gitu. Yang namanya temen atau lu buat penafsu aja kan kayaknya nggak pantas lah gitu. Padahal itu kan teman ini sendiri gitu, satu circle gitu. Itu gue pernah nemuin kayak gitu. Anjing kata gue lagi mau gue nih, lu ke cewek kan kayak nggak pantas aja gitu. Kecuali kalau emang cewek itu nggak kenal gitu. Ketika lu pergi ke clubbing atau kemana, lu angkut ya nggak masalah gitu. Ini kan teman udah lama gitu kan. Bahkan ketika lu susah pun minta jajan pun ke dia gitu, minta makan pun ke dia gitu. Setidaknya lah kalau lu udah ngerugiin materi, jangan ngerugiin fisiknya lah gitu ya. Fisiknya bener. Jangan dirusak juga fisiknya gitu. Lu tuh udah manfaatin dia gitu. Terus fisiknya juga lu sikat juga, jangan lah. Nggak mau rugi banget sih lu gitu kan. Udah pengen gratisan, makan gratis, kontol basah kan ya. Mungkin juga gitu, jangan lah. Terus itu ya, itu sih yang menurut gue itu aneh aja sih menurut gue itu hal-hal yang emang jarang sih. Ada juga yang benar-benar care gitu, kita punya teman cewek, kitanya juga care sama ceweknya, istilahnya ngejaga. Ada juga yang gitu, tapi ada juga yang hanya sekedar aja gitu kan. Itu sih yang gue bilang, teman itu beda-beda karakter. Kadang ada juga yang kalau misalkan ada juga yang introvert gitu kan, kayak ada teman gue yang benar-benar introvert banget. Jadi kalau misalkan dia udah kenal orang itu, misalkan kenal sama gue gitu kan, ya udah sama gue, ketika ada teman gue gitu dia jarang banget ngobrol. Dia ngindar gitu. Iya, dia ngindar gitu. Jadi dia lebih tepatnya kayak nggak kurang bisa menyesuaikan gitu.
Ya namanya introvert kan. Namanya introvert jadi mungkin dia diam-diam punya sesuatu sih ya. Iya. Atau Bisa dia jadi. diam-diam dia punya misi terselubung kan, atau dia mata-mata kan, Iya. nggak tahu kita ya. Tapi itulah namanya temen ya. Ya tapi ada juga yang kayak gini ya, misalkan ada teman kita yang bercandanya berlebihan gitu kan. Kalau gue pribadi sih gue lebih ke nganggap nggak apa-apa lah teman gitu kan bercanda gimana. Kalau gue pribadi ya nggak masalah. Tapi ada juga yang kayak sedikit dibercandain gitu, orangnya nggak bisa diajak bercanda gitu kan. Sedikit dibercandain tapi dia udah marah banget, udah sampai mukul, udah sampai nonjok lah apalah gitu. Menurut gue sih itu nggak pantas sih kata gue, karena ketika lo dibercandain sama temen gitu, apalagi temen tongkrongan satu circle, terus lo marah gitu aja, lo mukul gitu aja gitu kan, padahal dia cuma bercanda, hanya sekedar omongan doang gitu. Itu menurut gue nggak banget, karena tongkrongan gue itu bukan tongkrongan yang baperan. Karena malu lah pastinya. Nantinya dia setelah itu pasti malu. Bener-bener. Itu sih yang bikin banyak merusak pertemanan sih kayak gitu. Kalau masuk itu ya kayaknya masih masuk akal. Yang nggak masuk akal itu ketika dia ngebercandain temen, dia bercandain balik dia marah gitu. Itu sebenarnya jadi masalah gitu. Dan lu bercandain temen lu nih, tapi lu bercandain balik sama temen lu nggak mau gitu, marah gitu, pundungnya kayak nggak aja lah gitu kan. Gue liatnya pun kadang risih gitu kalau ngeliatnya kayak gitu loh. Ya itulah teman, banyak macamnya sih. Banyak macamnya. Nggak beda jauh lah kayak kisah percintaan juga lah gitu. Pertemanan percintaan sama aja. Sebenarnya dari cinta itu awalnya dari teman ya. Iya. Pertama dari teman gitu. Dari teman ya akhirnya salah satu itu punya apa namanya? Punya chemistry, punya rasa, ya udah. Dan lu percaya nggak sih ada cewek cowok nih pasangan dia temenan lama. Lu percaya nggak kalau misalkan salah satu dari mereka nggak punya rasa? Percaya? Maksudnya ini cewek-cowok ini pasti punya rasa nih, entah dari ceweknya atau dari cowoknya, percaya nggak lo? Ya percaya nggak percaya sih. Percaya nggak percaya? Percaya nggak percaya gue sih. Tapi ya lebih ke percaya sih kata. Lebih ke percaya lo? Lebih ke percaya sih kalau kata gue. Jadi intinya gini ya. Nanti ini sekarang kita bahas teman ya. Nanti ada lagi ke sahabat. Gue bingung antara ngebedain teman sama sahabat. Benar. Kalau cewek mungkin bisa dibilang banyak sahabatan gitu kan. Sama siapa? Sama cowok? Iya, maksudnya cewek ke cewek itu terbilang ini sahabat gua gitu. Kalau gua pribadi sebagai cowok, gua kalau nganggap temen itu sahabat, kayak gua rasanya geli banget gitu kan. Padahal apa sih bedanya teman sama sahabat? Nanti kita bahas itu. Oke. Video berikutnya. Video berikutnya kita bahas ya. Jadi untuk saat ini teman segitu aja ya. Pasti lo semua ada. Kalau emang ada yang ngerasain, lo boleh komen. Boleh komen aja langsung, atau lu nggak? Atau misalkan ada tambahan gitu teman yang kayak gimana, lo boleh tinggal komen aja di bawah. Nanti kita bakal Kita bakal ulik gitu ya. Kita bakal bahas. Dan kalau misalkan lu yang nonton merasa tersinggung, berarti itu bukan ranah lu di sini. Bukan ranah lu di sini. Bukan channel lu bukan di sini ya gitu. Berarti main lu kurang jauh, berarti baik lu kurang subuh main gitu. Harusnya ke pagi lagi lu baru bisa balik ke rumah dan lu bisa nonton channel ini. Betul banget. Gitu jadi ya gitu. Jadi segitu aja. Segitu aja. Oh iya, satu lagi yang apa? Dan kadang ada juga ya namanya pas teman cewek cowok itu kadang sebutnya adik kakaan. Itu udah zaman gua abad keberapa ya? Iya, udah kita bahas ya. Ada ketemu gede gitu. Ada ketemu gede gitu. Oke. Kalau kata-kata gua dulu tuh udah gemes gitu. Udah gemes bener. Lagi kita berapa itu? Iya. Oke, kita bahas selanjutnya itu ya. Oke. Berarti bakal selanjutnya kita bahas sahabat ya. Temen sahabat. apa bedanya sih gitu? Iya, dan adik kakak gitu kita bahas. Oke, semoga kalian terhibur dengan video ini. Kalau yang mau curhat atau misalkan ada yang mau dibahas tinggal oke, biar langsung mau koper lagu sini bareng Bang Pian 30 ya. Kita ngopi bareng di sini. Ngopi bareng di sini kita sharing bareng. Nongkrong di Karawang. Oke, di Karawang. Jalan RS Ronggowali nomor 4 pokoknya. Iya. Kita boleh curhat. Jangan bilang kita nggak punya banyak teman ya. Kita sering berdua, tapi teman-teman kita banyak. Bukan berarti kita kayak gini. Iya, banyak, tapi banyak yang goblok. Banyak yang goblok, banyak yang goblok. Makanya kita cuma lebih sering berdua gitu. Berdua karena yang lainnya pada tolol gitu. Nanti lo bakal tahu lah ceritanya seperti apa. Iya. Tinggal datang aja ke sini di Propol di Karawang. Oke. Propol di Karawang. Oke, ada yang mau lu sampein? Teman cukup sih intinya. Jangan pilih teman. Jangan pilih teman. Maksud gua pilih-pilih boleh asal jangan ngelupain temen gitu kan. Misalnya lo mau gabung sama siapa, mau gabung ngobrol sama temen yang mana, itu nggak masalah. Tapi lo jangan pernah lupain
orang yang udah pernah kenal sama lo, karena itu juga termasuk teman. Oke. Kayaknya Oke, dan jangan lupa ya, rokok jangan kantongin pastinya. Jangan kantongin. Ya, pastinya lu kalau punya rokok jangan dikantongin men. Apalagi korek sama korek-koreknya. Sama korek-koreknya. Udah gue punya rokoknya tapi gak ada koreknya. Iya. Modal paruh doang lu kayak gitu lu. Oke, kayak gitu terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam.